Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, sukacita, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan adalah pengharapan kita orang percaya. Sebagai orang percaya, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan kekecewaan masa lalu, saudaraku, dan kekhawatiran masa depan. Karena kita percaya dalam Tuhan Yesus, kita selalu mempunyai pengharapan. Amin ya. Amsal 23 ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu iri kepada orang-orang yang berdosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi saudaraku, jauhkanlah dari hati kita, saudaraku, segala iri hati, kepahitan atau apa saja kepada orang lain. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena di dalam Tuhan ada masa depan, ada harapan bagi kita. Dan itu tidak akan hilang, saudaraku, di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya. Inilah janji Tuhan yang sangat menguatkan kita, saudaraku, bahwa di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. Bagian daripada kita adalah takut dan hormat akan Tuhan senantiasa, dan jangan mempunyai saudara iri hati, benci kepada orang lain. Nah, pada saat ini saudaraku, kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita, orang-orang percaya. Kebenaran yang pertama, saudaraku, Tuhan adalah pengharapan bagi kita karena kita kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 3 dan 5 mencatat, "Ketahuilah," kata firman Tuhan, "Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun." Puji Tuhan. Jadi di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan, saudaraku, karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Jadi Tuhanlah yang menggembalakan kita, saudaraku, orang-orang percaya. Di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. Karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya. Tuhan adalah pengharapan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan tidak menginginkan kita hidup dalam kekecewaan, dalam kegagalan masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Sebab saudaraku, intimidasi sekecil apapun dari iblis bisa membuat kita dipengaruhi olehnya, sehingga kita terus-menerus dikuasai dengan merasa tertekan, kecewa, dipenuhi kekhawatiran dan sebagainya. Kita harus sungguh-sungguh percaya, berharap hanya kepada Tuhan. Karena intimidasi iblis bisa membuat kita sulit, saudaraku, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Segala berkat-berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Saat iblis mengintimidasi kita, dia ingin, saudaraku, menipu kita supaya kita hanya melihat dan merasakan hidup ini penuh dengan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan, saudaraku, kegalauan. Itulah yang disodorkan oleh kuasa gelap si iblis. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita pengharapan, karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun dalam hidup kita. Percayalah, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, Tuhan adalah pengharapan kita. Rencana Tuhan hendak membuat segala sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata, "Firman-Nya, jangan ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat," kata Tuhan, "Aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya," kata Tuhan, "Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Luar biasa.
Jadi saudaraku, selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Karena rencana Tuhan itu membuat segala sesuatu yang baru dalam hidup kita, orang-orang percaya. Kita jangan lagi dikuasai oleh ingatan-ingatan masa lalu yang penuh dengan kekecewaan mungkin. Yang penuh dengan kepedihan, yang penuh dengan penderitaan. Jangan lagi memperhatikan hal-hal yang dari zaman dahulu kan Tuhan. Jangan saudaraku ya. Pandanglah ke depan. Pandanglah rencana Tuhan saudaraku yang baru. Yang hendak membuat segala sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Keluarlah saudaraku. Bebaskanlah diri kita dari intimidasi dosa masa lalu. Dari intimidasi yang kotor masa lalu. Dari intimidasi si iblis yang ingin terus menguasai kita. Bila ada hal memang yang mungkin menyakiti hati kita pada masa lalu, saudara, membuat kita pahit, sedih, lepaskan pengampunan. Mintalah hati yang rela mengampuni dari Tuhan Yesus, supaya hidup kita dipenuhi berkat, supaya hidup kita dipenuhi damai sejahtera. Dalam hati kita, dalam hidup kita, kita dipenuhi kelegaan sorgawi. Pandanglah masa depan yang penuh harapan, karena Tuhan Yesus hendak membuat semuanya baru dalam hidup kita. Dan sungai-sungai berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin ya, percayalah saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan adalah pengharapan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya berbahagia dan tidak berkekurangan. Amin saudaraku ya. Mazmur 34 ayat 9 dan 10 berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan adalah pengharapan kita. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya akan bahagia, bahkan tidak kekurangan. Firman Tuhan berkata, kecaplah atau rasakanlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu kepada orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Kita yang percaya kepada Tuhan akan hidup bahagia bila kita hidup saudaraku hormat dan takut akan Tuhan. Hidup kita tidak akan berkekurangan, gak akan saudaraku. Karena orang yang berharap kepada Tuhan saudaraku, Tuhan akan memelihara kita hari ini dan juga masa depan. Percayalah. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa Tuhan adalah pengharapan kita saudaraku, orang-orang percaya. Yang pertama, karena kita kepunyaannya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhan adalah gembala kita saudaraku. Kebenaran yang kedua, Tuhan adalah pengharapan kita. Rencana Tuhan hendak membuat segala sesuatu dalam hidup kita yang baru, saudaraku, dalam hidup kita. Sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan adalah pengharapan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan hidupnya berbahagia dan tidak berkekurangan, saudaraku. Percayalah. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, saudara. Ikut Tuhan Yesus karena Dialah pengharapan kita. Amsal 23 ayat 18 saya bacakan lagi. Karena masa depan sungguh ada bagi orang-orang percaya ya saudaraku ya. Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah pengharapan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengikut Engkau, melayani Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau, menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sumber dan jaminan pengharapan masa depan kami, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati juga. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.